Kompas Gramedia, this is 102.1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Selamat pagi semua listener, Ica masih menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan kita tergabung dalam program Info Bisnis dan Keuangan. Seperti biasa di hari Kamis, hadir bincang keuangan bersama dengan FKIJK DIY yang biasanya hadir di pukul 9 pagi semua listener, tapi hanya di hari ini berlangsung di pukul 10 sampai nanti pukul 11 siang. Tentunya pagi hari ini dalam perbincangan kami, Anda kami undang untuk bergabung. Silahkan sampai nanti pukul 11 siang di 0815-689-6666 via WhatsApp kami. Dan untuk Anda yang ingin gabung via telepon juga bisa di 0274557760. Pagi hari ini semua listener dengan tema berkembang bersama KUR Bank Jateng. Bersama dengan narasumber yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Bersama dengan pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta, Bapak Adi Subroto. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mbak Ica. Selamat Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Emang harus sehat ya Pak ya? Iya. Baik, Pak Adis, pagi hari ini dengan tema berkembang bersama KUR Bank Jateng. Wah, ini sangat menarik sekali perbincangannya nih Pak, apalagi di masa pandemi ya, seperti itu. Pak Adi, untuk mengawali perbincangan, mungkin bisa diinformasikan kepada semua listener lebih detail mungkin mengenai KUR. Ini sebenarnya program yang seperti apa gitu Pak Adi, dan juga nanti untuk pengajuannya ini syaratnya juga seperti apa untuk masyarakat khususnya di DIY Jateng nih ya. Monggo Pak Adi. Smart listener yang kami banggakan dan kami cintai di seluruh wilayah Yogyakarta, dan Mbak Ica juga penyiar yang luar biasa. Terima kasih. Kami akan sedikit memberikan apa yang dimaksud atau tujuan kami memberikan materi pada pagi hari ini adalah berkembang bersama KUR Bank Jateng. Jadi Bank Jateng sendiri saya perkenalkan karena ini di wilayah Yogyakarta bahwa kami adalah bank beraset 81 triliun, kemudian total dana yang kami himpun itu sudah 67 triliun, dan kredit yang kita salurkan 52 triliun termasuk yang ada di Yogyakarta. Adapun laba itu 1,9 triliun, semua ini per akhir Juni. Akhir Juni juga sudah meningkat lagi, dan alhamdulillah per akhir Juni kemarin kita ditunjuk sebagai bank dengan buku 3. Buku 3 itu istilahnya adalah bank umum dengan kegiatan usaha ketiga, itu modalnya antara 5 triliun sampai 30 triliun, kita terbaik di Indonesia untuk kategori bank BPD, Mbak. Ya, artinya apa? Artinya semua aspek penilaian yang ada itu di Bank Jateng sudah dilaksanakan dengan baik, baik kegiatan GCG maupun manajemen resiko yang kita kembangkan di sana. Nah, kebetulan untuk Bank BPD seluruh Indonesia, kita diberi kepercayaan terbesar untuk penyaluran KUR di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, kita diharapkan menyalurkan KUR sebesar 4 triliun. Ya, kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu ada beberapa, di antaranya adalah kredit usaha rakyat yang super mikro untuk di bawah 10 juta, kemudian yang mikro itu 10 sampai 100 juta, kemudian yang KUR kecil itu 100 juta sampai 500 juta, dan yang terakhir adalah KUR untuk para TKI. Nah, khusus di cabang Jogja, karena kita adalah Bank Jateng, kita bagi-bagi kue, Mbak Ica, dengan teman-teman yang ada di Yogyakarta. Jadi kita hanya main di KUR kecil. Itu dengan plafon antara 100 juta sampai 500 juta. Sebenarnya dari UMKM yang ada itu kalau dibiayai oleh semua bank yang ada di Jogja saja masih kurang, Mbak. Karena potensi UMKM di Yogyakarta itu luar biasa. Hanya pada saat ini banyak yang terdampak
Kenapa? Karena dua sektor unggulannya kan saat ini terdampak ya Mbak, jadi pariwisata dan pendidikan. Nah, berdasarkan penelitian dari Dinas Koperasi di Yogyakarta, itu masalah utama UMKM di masa PPKM ini nomor satu adalah pemasaran. Karena banyak lockdown, banyak PPKM. Terus kemudian masalah kedua adalah bantuan modal. Nah, KUR adalah solusi untuk semuanya. Kenapa? Karena KUR itu bebas biaya provisi administrasi. Kemudian bunganya itu disubsidi oleh pemerintah. Bunganya 6% per tahun menurun atau sama dengan 0,26% per bulan flat. Jadi kalau ambil 10 juta, bunganya kalau ambil 100 juta saja, bunganya hanya 260.000. Jadi sangat murah sekali. Jadi ini istilah kami di lapangan itu kredit paling murah sak dunia, Mbak. Nah, sehingga teman-teman UMKM yang ada di Jogja itu bisa memanfaatkan. Kemudian usia yang bisa mengajukan adalah antara 21 sampai 65 tahun. Dengan persyaratan usaha sudah berjalan 6 bulan minimal. Jangka waktu kreditnya ada 2. Untuk modal kerja itu bisa sampai 4 tahun. Sementara untuk yang investasi itu maksimal 5 tahun. Jadi sangat longgar sekali. Kemudian diasuransikan. Asuransinya yang bayar siapa? Asuransinya yang bayar banknya, Mbak. Jadi betul-betul kalau ngambil 100 juta, diterima 100 juta. Tidak ada biaya apapun, kecuali nyon sewu materai. Materai paling 2 ya. Kemudian prosesnya kalau di Bank Jateng, cabang Jogja, kita usahakan cepat, antara 3 hari sampai 1 minggu. Tergantung antriannya dan biasanya itu sejak persyaratannya dikumpulkan lengkap. Nah, kadang-kadang mengumpulkan belum lengkap, terus kemudian ngoyak-ngoyak pengen cair, padahal persyaratannya masih banyak yang kurang. Ini biasanya kendalanya itu. Kendala yang lain adalah sudah mempunyai kredit usaha di bank lain atau di Bank Jateng juga bisa. Jadi KUR adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang saat ini tidak sedang mempunyai kredit usaha, kecuali kredit konsumtif, misalnya untuk pembelian rumah, pembelian mobil, kemudian untuk bayar anak sekolah itu masih bisa kita biayai KUR untuk kredit usahanya. Terus ditujukan kepada siapa? Sekarang peraturan pemerintah sangat longgar. Boleh kepada semua UMKM, ASN, TNI, Polri, pegawai swasta yang mempunyai usaha lebih dari 6 bulan bisa kita biayai dengan bunga 0,26% setara flatnya. Jadi itu yang jenis-jenis kredit KUR. Saya sampaikan sekalian, walaupun kemarin di temanya belum saya masukkan. Jadi Bank Jateng juga ada kredit yang dari CSR, Corporate Social Responsibility. Kami hanya menyalurkan 18 miliar se-Jawa Tengah dan DIY. DIY kita ikutkan karena banyak sekali startup di sini. Cuman kami hanya membiayai 9 startup dengan maksimal plafon 25 juta. Ini bebas biaya provisi administrasi, suku bunga 7%, masih ada cashback-nya 5%, jadi bayar bunganya hanya 2%. Usia 21 sampai 45. Kenapa 45? Karena milenial. Mbak Ica, kalau ada usaha silakan mengajukan ke kami, nanti kami beri khusus yang kredit startup milenial atau teman-temannya yang baru mulai usaha. Terus kemudian jangka waktunya maksimal hanya 3 tahun, baik untuk modal kerja maupun investasi. Nah, cashback-nya nanti akan dikembalikan setiap bulan masuk ke tabungan. Cashback tahun pertama itu 5%, cashback tahun kedua 4%, cashback tahun ketiga 3%. Cashback ini dibayarkan dari CSR-nya Bank Jateng. Jadi di masa pandemi ini kita mencoba untuk startup yang baru memulai usaha dengan usia milenial antara 21 tahun sampai 45 tahun silahkan mengajukan, tetapi sifatnya siapa cepat dia yang dapat, karena
di Jogja kami hanya dapat plafon sekitar 260 juta dan itu bisa dimanfaatkan untuk 9 orang. Oke. Yeah. Oke. Pak, untuk yang ini ya, yang untuk yang startup ini, Pak, ini sangat menarik sebenarnya. Tapi pertanyaan saya ini, apakah berlaku di bulan ini saja? Apakah ada jangka waktunya mungkin sampai akhir tahun? Ataukah ini tidak berjangka, Pak? Enggak, sampai akhir tahun bisa, tetapi dengan bunga yang sangat murah, kemudian tanpa jaminan, proses yang sangat meringankan, tentunya siapa cepat dia yang dapat. Oh, oke. Ya. Siapa cepat dia dapat. Memang harus seperti itu ya, Pak ya? Iya, betul. Karena kita dibatasi setiap cabang hanya menyalurkan 260 juta untuk 10 sebenarnya, tapi kebetulan di Jogja itu sudah ada satu yang cair. Makanya yang 9 segera saja diperebutkan oleh smart listener yang ada di Jogja. Oke. Untuk persyaratannya ini apa saja, Pak? Dan untuk usahanya ini karena kan di era sekarang, apalagi di masa pandemi ini kan banyak yang beralih ke digital ya Pak ya, seperti itu. Atau mungkin banyak yang beralih menjadi YouTuber atau mungkin menjadi vlogger, seperti itu. Apakah ini juga termasuk dalam usaha gitu Pak? Tapi nanti kita akan ulas di sesi yang selanjutnya ya Pak Adi ya. Kita break terlebih dahulu. Ya, siap Mbak Ica. Baik. Terima kasih semua listener untuk Anda yang sudah bergabung dalam perbincangan kami di pagi hari ini, dan kami harus break terlebih dahulu. Untuk Anda yang ingin bergabung via WhatsApp kami, silakan di 0815-689-6666. Stay tune sampai nanti pukul 11 pagi di 102.1 Smart FM Yogyakarta. Masuk di sesi yang kedua. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami dengan tema berkembang bersama KUR Bank Jateng bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini yang akan memberikan informasinya untuk Anda, Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta, Bapak Adi Subroto. Silakan semua listener untuk Anda yang ingin bergabung via WhatsApp kami di 0815-689-6666. Yang mau gabung via telepon pun bisa di 0274557760. Untuk Anda yang sudah bergabung via WhatsApp kami, terima kasih. Nanti kami akan ulas pertanyaannya satu persatu di sesi yang berikutnya semua listener. Kita tahan dulu untuk pertanyaannya. Kita lanjut ngobrol lagi bareng Pak Adi. Pak Adi, untuk sektor-sektor yang dijangkau oleh Bank Jateng sendiri, ini ada sektor apa saja? Ini berkaitan dengan pertanyaan saya tadi sebenarnya Pak, tentang sektor kreatif. Apakah ini juga dijangkau gitu oleh Bank Jateng? Semua sektor. Jadi sepanjang ada pembuktian bahwa usahanya itu ada pemasukan, itu bisa. Jadi gini, misalnya YouTuber, berarti kami tinggal lihat saja di YouTube, gitu ya. Vlog tinggal lihat saja. Terus kemudian transaksi rekeningnya, apakah kemampuan angsuran per bulannya itu tercover dari transaksi hasil usaha yang dilakukan dengan usaha-usaha online tersebut. Jadi banyak sudah yang kita biayai dan itu bisa dibuktikan. Misalnya hanya pedagang online, kemudian dia bisa membuktikan bahwa sering melakukan online di berbagai marketplace, misalnya di Shopee, di Tokopedia, di situ produknya terpampang di sana. Kemudian ketika kita mintai rekening koran dari bank di mana dia mendapatkan pembayaran itu secara bulanan, kita yakin bahwa dia itu bisa mengangsur kreditnya, tentunya akan kita biayai dengan sangat senang. Dan nanti mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengarah ke sana semuanya. Jadi bank itu nantinya ke depan, bank itu hanya lembaga sertifikatnya saja bank, tapi prinsipnya ke depan akan mungkin beralih ke digital semua. Ya, begitu Mbak Ica. Baik, jadi sudah merambah ke sektor kreatif juga ya Pak, seperti itu. Tapi kalau untuk sektor pertanian atau mungkin perkebunan seperti itu Pak, apakah juga terjangkau? Atau mungkin bisa dijangkau seperti itu? Bisa, justru pada saat pandemi ini yang tidak mati adalah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Karena itu mensuplai kebutuhan pokok dari makanan kita sehari-hari. Jadi kadang-kadang bisa saja tidak kita setujui bukan karena sektornya, tetapi lokasi usahanya. Misalnya saat ini warung makan di Malioboro kan otomatis masih tutup, sehingga kita belum berani. Nah,
banyak faktor selama masa lockdown dulu dan PPKM ini yang menjadi penentu apakah nanti kreditnya itu di ACC atau tidak. Nah, sebenarnya bagi para UMKM itu memang saat inilah saatnya kita melakukan perubahan dalam sistem pemasaran, karena 53% permasalahan di masa PPKM bagi UMKM itu adalah pemasaran, kemudian 32% itu kebutuhan modal yang sangat membantu, dalam arti sangat murah. Nah, kami menawarkan KUR ini untuk semua sektor sepanjang ketika kami tinjau itu memenuhi syarat-syarat ketentuan bank teknis. Tetapi sebenarnya nggak usah khawatir kalau apakah prosesnya akan sulit atau tidak. Saat ini Bank Jateng sudah menyalurkan KUR 5,6 triliun totalnya. Ya, kepada 365.000 debitur. Berarti 365.000 sejateng DIY kita beri kredit KUR, berarti kan harusnya itu mudah. Nah, tapi kalau sampai tidak atau belum terpenuhi, itu biasanya memang ada kendala teknis. Itu Mbak Ica. Oke, Pak, tapi untuk pengajuan ini ya, untuk jangka waktunya sampai bisa cair seperti itu, Pak. Ini biasanya memakan waktu berapa lama sih, Pak? Dari awal pengajuan, mungkin registrasi ya, sampai dana ini bisa cair ke customer. Iya, benar. Saat ini kebetulan kami juga masif melakukan pemasaran KUR di Facebook, yang marketplace Facebook yang berbayar maupun nanti kalau Mbak Ica berkeliling di Jogja, kami juga masang beberapa baliho yang di lokasi strategis, baik di kota maupun di pinggiran. Saat ini pengajuan cukup banyak di kami, tetapi rata-rata dari pengajuan sampai cair itu kalau boleh di rata-rata, semua tergantung antrian, tapi 1 sampai 2 minggu, sepanjang persyaratannya sudah lengkap. Ya rata-rata 2 minggu, Mbak Ica. Oke, baik. Ya. Pak Adi, ini ada pertanyaan yang masuk. Boleh kita ulas satu persatu ya, biar tidak numpuk juga ini, Pak. Ya. Oke, pertanyaan pertama ini dari 08974543 sekian dengan pertanyaannya ini, bila ingin mengakses KUR untuk pandemi sekarang, apakah ada keringanan dan lain-lain? Syarat pengajuannya seperti apa dan jaminannya bisa pakai apa ini, Pak? Monggo. Oh ya, seperti yang saya sampaikan, untuk Bank Jateng itu saat ini kami hanya menyalurkan di KUR kecil, antara 100 juta sampai 500 juta. Kalau yang di bawah 25 juta, tadi ada kredit milenial, hanya sifatnya terbatas. Untuk KUR kecil, jaminannya sertifikat tanah, kemudian usaha sudah berjalan 6 bulan, dan saat ini sedang tidak menikmati fasilitas kredit usaha di bank lain, ataupun sedang mempunyai kredit bermasalah di bank lain. Karena dari ketentuan Kemenko-nya, jadi ketentuan pusat, kami kan bank pelaksana kan hanya menjalankan saja. Itu memang persyaratannya seperti itu. Namun terkait dengan kemudahan, kalau KUR, insya Allah kalau di Bank Jateng itu bisa diproses dengan cepat sepanjang sesuai ketentuan bank teknis. Nah, pembuktiannya adalah tadi yang saya sampaikan, sudah ratusan ribu nasabah yang kita biayai. Artinya itu menunjukkan bahwa proses KUR itu mudah di Bank Jateng. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Ini pertanyaannya sudah direspon ya, tadi tanpa nama sudah bergabung. Kemudian juga satu lagi Pak, sebelum kita break iklan, pertanyaannya ini masuk dari Pak Adi juga namanya. Saya sendiri kayaknya. Oke, pertanyaannya ini, apakah ada layanan selain KUR, misal pendampingan untuk Go Digital, dan cara aksesnya seperti apa? Seperti itu Pak Adi. Ya, jadi Bank Jateng itu kan Bank BPD, dalam arti di sini adalah sebagai development bank ya, bank pembangunan. Jadi tidak hanya memberikan kredit, tetapi juga memberikan pelatihan kepada nasabah maupun calon nasabah. Itu banyak sekali. Jadi setelah dikasih kredit, biasanya kami melakukan pendampingan.
Ada micro business simulation, bagaimana nasabah itu diajari memulai perencanaan kredit, memulai perencanaan usaha, bagaimana mencari supplier, bagaimana mengolah usahanya, bagaimana memilih tempat, sampai dengan melakukan pembukuan itu bagaimana yang baik kita ajari. Tetapi kan untuk sejumlah nasabah yang mungkin sampai ratusan ribu, tentunya kami memilih yang memang layak atau bisa kita kasih pelatihan. Termasuk juga beberapa kerjasama kami dengan dinas koperasi, baik di Jawa Tengah maupun di DIY, kami melakukan pelatihan juga untuk UMKM yang akan melakukan pemasaran dengan cara digital. Kami bekerja sama juga, kalau pernah dengar, dengan Mas Yoyo, PT Yosugi, yang ada di arah Gunung Kidul itu, dekat dengan ST Square. Jadi ke arah Gunung Kidul itu, di kiri jalan ada PT Yosugi, miliknya Mas Yoyo. Nah, itu kami di Jogja juga bekerja sama dengan itu, berkala memberikan pelatihan kepada teman-teman UMKM. Kalau teman-teman nanti aktif, misalnya komunikasi dengan kami, seandainya ada pelatihan seperti itu, tentunya nanti bisa kita prioritaskan untuk mendapatkan pelatihan semacam itu. Begitu, Mbak Ica. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Ini sudah merespon pertanyaan dari Pak Adi juga yang sudah bergabung. Terima kasih semua listener untuk Anda yang sudah bergabung dalam perbincangan kami di pagi hari ini. Kami masih punya 2 sesi sampai nanti pukul 11. Silakan untuk Anda yang punya pertanyaan di 0815-689-6666, kirimkan pertanyaan Anda. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung via telepon bisa di 0274557760. Kami jeda sesaat semua listener dan tentunya stay tune di 102.1 Smart FM Yogyakarta. Listener, melanjutkan perbincangan kami kembali di pagi hari ini, masuk di sesi yang ketiga. Silakan untuk Anda yang punya pertanyaan di 0815-689-6666 bisa kirimkan langsung pertanyaan Anda dan juga langsung telepon untuk Anda yang ingin gabung di telepon kami di 0274-557760. Baik, Pak Adi masih ada pertanyaan yang harus diulas ini Pak Adi. Mungkin satu persatu boleh kita ulas lagi ya Pak Adi ya? Boleh. Saya sudah minum banyak ini, siap mengulas pertanyaannya. Baik. Yang pertama ini ada dari Pak Andri di Yogyakarta yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya ini bagaimana pengawasan pelaksanaan KUR dan apakah untuk UMKM yang merupakan binaan atau rekomendasi dari Kementerian Teknis dapat langsung disetujui permohonan KUR-nya? Seperti itu Pak Adi. Monggo. Oke, Pak Andri yang kami hormati dan smart listener yang ada di Yogyakarta. Jadi sebenarnya kalau pengajuan kredit itu tidak ada kaitan dengan rekomendasi. Karena ketentuan kami itu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kemudian Bank Indonesia, dan Kementerian Perekonomian. Jadi sepanjang ketentuannya itu terpenuhi, tentunya akan bisa kita realisasikan, Pak. Tetapi walaupun sudah direkomendasikan, tetapi ada ketentuan bank teknis yang tidak terpenuhi, tentunya juga tidak bisa direalisasikan. Jadi kita selalu terbuka Pak dari awal. Kalau bisa ya kami langsung bilang kita proses. Kalau tidak bisa tentunya kami terus bilang saja tidak bisa. Biar nasabah itu tidak terlalu lama menunggu ketentuannya apakah bisa diproses atau tidak. Tetapi yang penting adalah sepanjang memenuhi ketentuan bank teknis tentunya bisa tercover. Memang di dalam di dalam SIKP Pak, Sistem Informasi Keuangan dari pemerintah atau Kemenko Perekonomian itu ada daftar orang-orang yang mempunyai usaha di seluruh Indonesia yang diinput oleh Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing kabupaten kota. Nah,
pada kenyataannya setelah pengajuan, kita prospek, itu misalnya sedang memiliki kredit bermasalah di bank lain, ataupun seandainya memiliki jaminan tidak mengcover. Nah, tentunya tidak bisa kita berikan kredit, kecuali dalam pelaksanaannya, misalnya rencana mengajukan 300, jaminan hanya 200 juta. Apakah bisa Pak kita biayai 150 juta? Bisa. Tentunya ada pembicaraan khusus yang mungkin tidak sesuai keinginan, tetapi bisa mengcover dan bisa dibiayai oleh kredit KUR. Demikian Mbak Ica dan Pak Andri. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Ini tadi merespon pertanyaan dari Pak Andri di Yogyakarta. Terima kasih Pak Andri sudah bergabung. Kemudian kita ke penanya berikutnya ini, yang datang dari Pak Hendro di Jalan Magelang. Pertanyaannya ini, apakah KUR itu merupakan dana hibah pemerintah kepada masyarakat? Dan yang dimaksud dengan usaha produktif, usaha yang layak dan bankable itu seperti apa, nggih? Terima kasih, Pak. Seperti itu, Pak Adi. Monggo. Ya, Pak Indro dan teman-teman smart listener yang kami hormati. Jadi, tadi pertanyaannya yang awal apa, Mbak? Saya ingatnya yang kedua. Yang kedua ini KUR. Yang pertama itu KUR merupakan dana hibah pemerintah kepada masyarakat atau bukan? Oh, bukan, Pak. KUR itu kenapa bank kadang-kadang agak kenceng tentang ketentuan KUR, karena bukan dana milik pemerintah. Dananya adalah dana milik bank dari orang-orang yang memberikan kepercayaan menabung di bank. Misalnya, di Bank Jateng, orang-orang yang menabung itu uangnya kita salurkan melalui kredit KUR. Nah, sumbernya dari sana, tidak dari dana hibah. Sehingga bagaimanapun uang atau tabungan dari masyarakat tadi harus kembali ke orangnya. Jadi pemberian kreditnya itu tidak seperti kasih ibu gitu ya. Kalau kasih ibu kan hanya memberi tak harap kembali. Nah, kalau kredit itu harus memberi tapi berharap kembali. Kalau tidak, nanti orang-orang yang menabung di tempat kita tentunya menjadi tidak percaya terhadap bank kita. Nah, pemerintah dalam ini hanya mengatur saja dan memberikan subsidi bunga, Pak. Tetapi dana yang dipakai adalah dana dari bank tersebut. Nah, subsidinya itu berapa? Jadi kalau Bapak sebenarnya bunga umum itu kan 11,5. Tetapi nasabah hanya bayar 6% per tahun menurun. Yang 5,5 siapa yang bayar? Subsidi dari pemerintah diberikan kepada bank. Tetapi bank masih dibebani dengan harus membayar asuransi 1,75%. Sehingga keuntungan bank memang kalau untuk KUR itu termasuk relatif kecil dibandingkan daripada kredit yang lain. Tetapi bank masih bisa tumbuh dan pemerintah menggalakkan itu. Di tahun 2021 ini pemerintah menyalurkan KUR 285 triliun. Nah, bagi para pengusaha, ASN, TNI, Polri yang mempunyai usaha, kami sangat berharap eman-eman kalau tidak dipakai. Jadi tolong bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena pemerintah hadir di sana untuk mensubsidi bunga Bapak Ibu sebesar 5,5 untuk kredit usaha kecil. Itu Pak Indro. Terus yang kedua? Yang kedua ini, apa yang dimaksud dengan usaha produktif, usaha yang layak, dan bankable? Seperti itu, Pak. Oh, usaha produktif adalah yang dulu memang di tahun 2020, KUR itu mayoritas harus disalurkan ke kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang bisa menggerakkan tenaga kerja yang banyak. Misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, industri kecil. Nah, harus disalurkan 60% di sana. Tetapi di tahun 2020 dan 2021 tidak. Harus tidak terbatas oleh kredit produktif saja. Tetapi ke semua sektor itu bisa. Tujuannya apa? Perputaran uang yang ada di masyarakat itu tinggi. Ketika perputaran tinggi, daya beli masyarakat tinggi, perekonomian berputar. Itulah kenapa
di semester 1 2021 Juni kemarin, Indonesia tumbuh perekonomiannya itu sebesar 7,07. Karena apa? Karena salah satunya yang mendukung adalah kurs hampir 165 triliun sudah tersalurkan di tahun 2021. Begitu Mbak, kalau istilah bankable tadi adalah belum kur itu diberikan kepada orang yang belum bankable itu belum layak untuk kredit bank. Nah, ketentuannya adalah tidak mempunyai perizinan maupun tidak mempunyai usaha atau tidak mempunyai perizinan sama jaminan, mohon maaf. Nah, dua ketentuan yang tadi itu menjadi bankable ketika dia sudah menjadi kredit usaha rakyat yang kecil di atas 100 juta. Itu sudah relatif harus bankable. Kalau tidak, tentunya 100 juta ke atas, kalau tidak bankable akan repot. Tetapi pembuktiannya biasanya belum mempunyai kredit usaha di bank lain dan sedang izin usahanya itu tidak mempunyai, sehingga cukup diwakili dengan surat keterangan dari desa. Oke. Demikian, Mbak, Pak Hendro. Terima kasih Pak Adi, ini merespon pertanyaan dari Pak Hendro di Jalan Magelang. Terima kasih Pak Hendro sudah bergabung. Kemudian ke penanya berikutnya, ini Pak Adi, ada Ahmad di Panembahan. Mau nanya apakah KUR menjangkau usaha nursery atau penjualan tanaman hias? Kalau iya bagaimana sistemnya dan adakah pendampingan dari Bank Jateng untuk mengembangkan usaha kami? Seperti itu Pak Adi, monggo. Ya, Mbak. Memang ada beberapa usaha yang bisa dikategorikan low risk, medium risk, sama high risk. Nah, kalau usaha itu yang penting bukan hanya profit, Bapak Ibu. Usaha itu selain profit, tapi harus sustainable. Nah, sepanjang usaha yang dijalankan Bapak Ibu tadi di bidang tanaman ya, tanaman tadi itu sustainable, sudah berjalan beberapa waktu, beberapa tahun, dan tidak hanya usaha yang berlaku musiman, seperti dulu musiman pernah tanaman-tanaman tertentu ataupun batu akik ngetren gitu. Nah, itu tidak bisa. Tetapi kalau kita melihat usahanya ke depan itu bisa sustain atau bisa berjangka waktu lama, sementara kredit kita itu kita berikan dengan jangka waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau usaha itu sifatnya hanya insidentil dalam waktu tertentu, tentunya kita tidak bisa yang biaya seperti itu. Tetapi kalau usaha tanamannya sudah berjalan lama dan itu menurut kita sustain dengan kemampuan pendapatan bisa untuk membayar angsuran, tentunya akan kita biayai. Terkait pendampingan, sudah kami sampaikan tadi sebelumnya bahwa kita selalu mendampingi walaupun mungkin tidak bisa semua nasabah. Baik, terima kasih. Ini tadi merespon pertanyaan dari Pak Ahmad di Panembahan. Satu lagi Pak Adi, sebelum kita jeda untuk sesi yang terakhir, ini pertanyaan yang masuk dari tanpa nama. Pertanyaan ini seputar kalau konten kreator, Pak, apakah juga ada kredit karena sektor sekarang juga banyak yang bergerak di sektor kreatif seperti ini, dan apa yang bisa dijaminkan seperti itu, Pak Adi? Monggo. Ya, Mas atau Mbak yang bertanya. Jadi kita ada startup ya tadi yang sudah saya sampaikan sampai dengan 25 juta. Itu bisa tanpa jaminan, tetapi pembuktian usahanya harus jelas, usaha sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Terus untuk pola-pola usaha yang online sekarang, sebagai konten kreator, kemudian YouTuber, atau apapun, itu tetap bisa kita biayai. Karena apa? Ada pembuktiannya, harusnya ada pembuktiannya. Misalnya,
sebagai konten kreator tentunya sudah ada beberapa file yang pernah dikirim. Misalnya file A, file B, file C. File A itu mengikuti lomba, terus akhirnya terpilih menjadi konten kreator, mendapatkan uang berapa. File B mendapatkan uang berapa, file C mendapatkan uang berapa. Nah, dari beberapa usaha atau beberapa konten tadi yang terbayar, tentunya bisa kita lihat apakah selama 6 bulan, kan kita harus 6 bulan. Selama 6 bulan ini sustain. Kadang-kadang teman-teman itu jenuh atau bosan. Kendala kalau konten kreator, sehingga baru berjalan baik selama 6 bulan, terus mood-nya hilang, terus tidak membuat lagi, sehingga tidak bisa kita biayai karena kontinuitasnya nggak ada. Ini terbukti di dalam buku tabungan kan, kiriman itu bisa masuk ke dalam buku tabungan dan kita lihat kemampuan untuk bayaran angsuran. Oke, demikian. Baik, terima kasih Pak Adi. Dan semua listener, untuk Anda yang sudah bergabung dalam perbincangan kami, terima kasih sekali sudah bergabung. Dan untuk Anda yang sudah bergabung tapi belum direspon pertanyaannya, mohon bersabar terlebih dahulu. Nanti kita akan ulas di sesi yang terakhir. Stay tune sampai nanti semua listener di 102.1 Smart FM Yogyakarta. Listener masuk di sesi yang terakhir. Untuk Anda yang punya pertanyaan, monggo, karena kita masuk di sesi yang terakhir ini, waktu juga sudah terbatas sekali. Silakan di 0815-689-6666. Baik, Pak Adi, ini pertanyaannya masuk dari Pak Jito di Jakal. Pertanyaannya ini tentang, saya sudah pernah dapat KUR dari suatu bank nih Pak, dan sudah lunas. Apa saya bisa mengajukan KUR lagi di Bank Jateng? Kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah besarannya dana pinjaman atau plafon KUR yang dapat diperoleh UMKM? Seperti itu Pak Adi, monggo. Oke, Pak Jito dan smart listener yang kami hormati, ada pertanyaan yang bagus dari Pak Jito. Jadi kalau sudah pernah mendapatkan fasilitas KUR dulu di bank lain atau sekarang masih, jadi ketentuannya adalah satu NIK, nomor induk kepegawaian, itu hanya akumulasinya 500 juta. Misalnya Pak Jito dulu sudah pernah menikmati KUR di bank lain 100 juta. Kemudian sudah pernah menikmati 2 kali fasilitas lagi 100 juta, berarti 200 juta. Kemudian sudah lunas, sekarang mau mengajukan di kami, di Bank Jateng. Bisa Pak Jito, maksimal 300 juta. Karena akumulasi kredit itu hanya 500 juta per NIK. Saya sudah 500 juta Pak di bank lain. Ya, sekarang ke sini saja mengajukan ke kami atas nama istri. Bisa kita biayai. Istrinya kan punya NIK sendiri. Ya, biasanya usaha itu suami istri. Itu bisa kita biayai. Loh, istri saya 2, Pak. 2, 3, atau 4. 4-empatnya bisa kita biayai. Sepanjang usahanya berbeda dan jaminannya berbeda. Kalau istri yang, misalnya Pak Jito istrinya 4, pengajuan 5-5-nya boleh sepanjang usahanya berbeda dan jaminannya berbeda. Itu sampai sedemikian longgarnya Kementerian Perekonomian ketika kami mengikuti sosialisasi di Jakarta. Nih, sehingga monggo silahkan saja yang sudah menikmati fasilitas KUR dan belum sampai 500 bisa mengajukan ke kami, atau sudah habis 500 bisa atas nama istri ataupun anak begitu. Terus kemudian maksimal plafon berapa? Maksimal plafon 500. Akumulasi. Sekali mengambil 500 ya sudah, besoknya sudah tidak bisa menikmati fasilitas KUR. Sehingga bisa dinikmati juga itu fasilitas kredit dengan bunga yang komersil atau bunga yang umum. Demikian Mbak Ica dan Pak Jito. Baik, terima kasih Pak Adi, ini merespon pertanyaan dari Pak Jito di Jakal. Terima kasih juga Pak Jito ya sudah bergabung. Kemudian yang masuk ini pertanyaan dari Ibu Aisyah di Berbah. Pertanyaannya ini, apakah KUR yang sudah eksis dapat diperpanjang atau diberikan tambahan plafon pinjaman? Dan jika iya, ketentuannya seperti apa? Seperti itu Pak. Nah, sama seperti yang kami sampaikan ke Pak Jito.
Jadi satu orang itu maksimal 500, Bu. Kalau sekarang sudah menikmati 100, kemudian nambah lagi 100 masih boleh, kemudian nambah lagi 400 tidak boleh, maksimal 300. Karena sudah lebih dari 500. Tapi syaratnya sama, Pak, atau tidak ada syarat, atau bagaimana? Persyaratannya ya pengajuan saja, karena persyaratan yang lain kan sudah di bank. Ya, sehingga cukup pengajuan baru saja. Misalnya 100 tambah lagi 200, boleh kok, yang 100 belum lunas, asal di bank yang sama. Tapi kalau di bank yang lain, sama-sama penyalur KUR, tidak boleh, harus sudah lunas salah satu. Baik, demikian ya Ibu Asyah di Berbah. Terima kasih sudah bergabung. Dan satu lagi nih Pak, dari Ibu Ida di Sewon yang baru saja masuk pertanyaannya, maaf baru bergabung. Ini yang ditanyakan terkait dengan agunan. Ini apa saja yang bisa dijadikan agunan untuk memperoleh KUR seperti itu Pak? Kebetulan kami di Bank Jateng Cabang Jogja memang hanya menyalurkan kredit KUR kecil, Ibu. Untuk KUR super mikro sama mikro itu di wilayah Jawa Tengah. Karena di sini juga ada saudara kita BPD DIY maupun teman-teman dari BRI yang juga menyalurkan KUR, ataupun teman-teman dari BPR. Sehingga untuk yang 100 juta ke bawah kami memang tidak bermain di sana. Nah, kalau KUR kecil 100 juta sampai 500 juta, jaminannya memang harus sertifikat di tempat kami. Misalnya ada tambahan jaminan BPKB bisa, tetapi sebagai jaminan tambahan. Demikian, Mbak Ica. Oke, baik, terima kasih Ibu Ida nih di Sewon yang sudah bergabung. Baik Pak Adi, sudah direspon semua ini pertanyaan yang masuk. Sangat luar biasa, banyak sekali yang bergabung di pagi hari ini dan kita juga sudah masuk di sesi yang akhir ini Pak Adi. Nah, sebelum ke statement closing dari Pak Adi, saya ingin tanya soal ini Pak. Tadi sempat disinggung di sesi yang pertama itu ada KUR yang khusus untuk TKI ya Pak ya? Seperti itu. Nah, ini seperti apa sih Pak? Mungkin ketentuannya dan juga bantuannya ini seperti apa gitu? Memang ada ketentuan KUR TKI, tetapi sampai saat ini kita sudah mencoba kerjasama dengan PJTKI, tapi belum klik, sehingga kita sampai saat ini Bank Jateng belum menyalurkan yang TKI. Oke, baik. Ini mungkin juga terkendala karena pandemi ya Pak ya, seperti itu. Baik, Pak Adi, kita masih punya waktu sekitar 2 menit ini untuk closing di pagi hari ini. Tema kita semua listener pagi hari ini berkembang bersama KUR Bank Jateng. Mungkin bisa kita rangkum ini Pak Adi, materi yang kita sudah ulas di pagi hari ini. Ya, Mbak Ica dan smart listener yang kami hormati, Bank Jateng sudah 4 tahun hadir di Yogyakarta. Bank Jateng hadir ingin menyatukan Mataram yang terpisah antara ya Kesultanan Jogja dan Kesultanan Solo. Banyak teman-teman Jogja yang berada di wilayah Jawa Tengah maupun teman-teman saudara-saudara yang di Jawa Tengah yang juga berusaha dan hidup di Jogja. Nah, tentunya kami mencoba hadir memberikan tambahan solusi, memberikan tambahan energi berupa pembiayaan dan pendampingan kepada para UMKM. Nah, KUR adalah solusi saat ini di masa PPKM di mana kesulitan pemasaran dan permodalan adalah masalah utama bagi UMKM saat ini berdasarkan riset dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Kami selain KUR juga ada kredit solusi yang bunganya 7,5. Kalau KUR sudah mentok sampai dengan 500, masih ada kredit solusi yang belum kami sampaikan, mungkin di lain waktu akan kami sampaikan. Itu juga sumber dananya program pun dari pemerintah, kami diberi kepercayaan 2 triliun, tapi harus mencairkan sebesar 5 triliun. Dan itu juga bisa dimanfaatkan bagi pengusaha Jogja yang sudah bankable dan tidak layak menikmati KUR, silakan mengajukan pun. Di sisi lain, kami juga ada tabungan Bima khusus Jogja, memang masih sedikit nasabah tabungan kita. Bapak Ibu di wilayah Jogja silakan menabung di kami.
hadiahnya pasti setiap 6 bulan sekali adalah 2 motor NMAX dan 2 emas batangan. Kemudian ada lagi, itu yang khusus cabang Jogja saja. Kemudian untuk yang mobil itu New Pajero itu diundi di seluruh Jawa Tengah, dan untuk cabang Jogja yang masih gabung juga ada 1 expander itu diperebutkan di wilayah Magelang dan Yogyakarta. Nah, ini menarik karena di Jogja itu masih belum banyak yang memanfaatkan fasilitas Bima yang bisa juga secara online dipakai untuk pembiayaan atau pembayaran apapun. Nah, kami berharap teman-teman pengusaha, TNI Polri ASN bisa memanfaatkan KUR, kredit solusi maupun tabungan Bima yang ada di Bank Jateng. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika penyampaian ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih Mbak Ica, terima kasih smart listener yang dari Jogja. Salam sehat dan baik. Baik, terima kasih kembali Pak Adi untuk informasi dan inspirasinya tentunya di pagi hari ini. Dan semoga sehat selalu. Salam untuk semua tim yang bertugas juga, Pak Adi. Dan juga semua listener, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih untuk antusias Anda yang selalu bergabung di Bincang Keuangan bersama dengan FKIJK DIY yang selalu hadir untuk Anda di hari Kamis dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 tentunya. Dan untuk hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami akan melanjutkan program kami di hari ini semua listener yang hadir di pukul 11 dengan program Smart Parenting yang hadir dalam ruang dengar Anda. Saya Ica pamit mewakili semua yang bertugas. Selamat pagi dan sampai jumpa.